Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer sebagai perbendaharaan ilmu kita dalam bermuamalah. Pendahuluan. Definisi harta haram. Yang dimaksud dengan harta haram yaitu setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Adapun yang dimaksud dengan muamalat adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia satu dengan lainnya. Dan untuk hal yang berkenaan dengan harta, jual beli, sewa menyewa, warisan dan lain sebagainya, biasanya ditambahkan kata maliyah yang berarti harta-harta. Akan tetapi belakangan kata muamalat konotasinya adalah muamalat maliyah. Jadi muamalat itu adalah hukum berhubungan dengan hablum minannas, hubungan yang antara manusia, baik yang berkenaan dengan harta, baik pendapatan, jual beli, sewa menyewa, warisan dan dalam perkembangannya ada karena berkembangannya zaman, jadi ada maliyah seperti itu. Urgensi memahami harta haram. Seseorang manusia yang hidup di abad modern ini dituntut untuk mengumpulkan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak dan tenang menghadapi masa depan diri dan anak cucunya. Pada saat itu orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dia dapatkan. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala am min halalin am min haramin. Akan datang suatu masa orang-orang tidak lagi peduli dari mana harta dihasilkan, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang tidak peduli dengan harta yang ia dapatin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sebagian manusia tidak pernah peduli dan akan kaidah Rabbani, kaidah yang aturan yang diberlakukan oleh Tuhannya dalam mencapai tujuan mencari harta. Kelompok ini dianjurkan untuk memeriksa kembali akidah mereka, mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai Tuhannya dan tidak mengindahkan peraturan Allah. Rasulullah SAW mendoakan kehancuran untuk kelompok ini dengan sabdanya, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian. Rasulullah SAW adalah seorang yang dikabulkan doanya. Bila beliau mendoakan kehancuran untuk para pemuja harta, niscaya kebinasaan akan menimpa mereka. Mereka bukan lagi hamba Allah yang patuh dan tunduk dengan perintahnya, karena tautan hati mereka terhadap harta menyamai bahkan melebihi hubungan mereka terhadap Allah. Bila berbenturan antara keuntungan niaga dengan syariat Allah, niscaya perintah Allah disampingkannya. Mereka itu tidak meyakini rezeki mereka berasal dari Allah. Mereka mengira bahwa pencapaian dunia mereka murni keahlian mereka berniaga. Mereka berujar seperti ucapan Qarun, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun maksudnya ini berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Surah Al-Qasas ayat 78. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu.
Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu, maka minta rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya.